Inilah Pak Sastro. Kita bertemu dengannya di sini, duduk dalam keheningan yang seolah sudah menjadi sahabatnya, di tengah penantian panjang yang kini mengisi hari-harinya. Setiap sore, ya beginilah kegiatannya. Udah jadi semacam ritual. Beliau akan duduk di bangku kayu tua ini, berjaga dalam diam. Dan pandangannya, itu loh, nggak pernah lepas dari jalan di depan rumahnya. Jalan yang sama, yang bertahun-tahun lalu, mengantarkan kepergian putranya. Di tangannya ada sebuah ponsel tua. Ponsel ini menyimpan pesan terakhir yang pernah ia terima. Isinya cuma 4 kata sederhana. Doakan aku ya Pak. Sebuah pesan singkat yang sekarang jadi jangkar bagi semua kenangan dan harapannya. Nah, untuk benar-benar bisa memahami sedalam apa penantian Pak Sastro, kita perlu sedikit memutar waktu. Kita kembali ke hari di mana semua ini berawal. Hari di mana sebuah janji terucap, tepat di teras rumah ini. Coba deh kita bayangkan, di teras yang sama persis ini, tapi 7 tahun yang lalu. Udaranya itu bukan diisi kesunyian, tapi penuh dengan harapan. Sebuah keluarga sedang melepas putra mereka dengan mimpi besar akan masa depan yang lebih baik di kota. Dengan jabat tangan yang erat dan sebuah janji yang tulus, Bapak pasti pulang bawa kabar baik, sang anak pun melangkah pergi. Nah, janji itulah yang sampai hari ini menjadi detak jantung dalam setiap penantian Pak Sastro. Tapi, ya begitulah waktu. Pagi yang penuh harapan itu ternyata perlahan-lahan membentang, menjadi sebuah rentang waktu yang jauh lebih panjang dan lebih sunyi dari yang pernah dibayangkan siapapun. 7 tahun, bukan angka biasa. Ini 7 kali musim berganti di teras itu sejak hari kepergiannya. Dan setiap tahun yang lewat hanya menambah lapisan keheningan yang terasa makin dalam. Kalau kita masuk ke dalam rumah, ada satu ruangan di mana waktu seolah benar-benar berhenti. Itu kamar putranya. Semuanya dibiarkan persis seperti saat ditinggalkan. Mungkin ini adalah cara Pak Sastro untuk menahan laju waktu. Dan di tengah penantian itu, duka lain datang menghampiri. Pak Sastro kehilangan istrinya, teman hidupnya. Sekarang, beliau benar-benar sendirian, menjadi satu-satunya penjaga kenangan dan harapan keluarga ini. Kesendiriannya pun terasa semakin pekat. Lihat deh kontrasnya. Di satu sisi, ada kenangan tentang pagi yang cerah penuh janji. Di sisi lain, ada kenyataan sore hari yang sunyi, ditemani tatapan kosong. Ini adalah jurang yang memisahkan harapan di masa lalu dengan kesepian di hari ini. Dalam keheningan yang terasa begitu berat, ada satu hal kecil yang menjadi pegangannya. Sebuah peninggalan digital yang kini menjadi hartanya yang paling berharga. Hidupnya kini adalah sebuah penantian. Kata ini artinya dalam sekali loh. Ini bukan sekedar menunggu biasa, tapi sebuah periode panjang yang isinya campur aduk. Ada rindu, ada harapan, tapi sekaligus ada kesedihan yang tak terkatakan. Jadi intinya ya di pesan singkat ini, kata-kata yang dibacanya berulang kali setiap hari. Inilah satu-satunya jembatan yang tersisa yang menghubungkannya dengan putra yang begitu ia rindukan. Tapi pertanyaannya adalah, di tengah waktu dan kesunyian yang seakan tak bertepi ini, gimana caranya harapan itu bisa terus menyala? Nah, disinilah kita akan melihat kekuatan luar biasa dari seorang ayah. Beliau melindungi harapannya dari dunia luar dengan jawaban yang sederhana dan tak pernah berubah. Mungkin ini semacam kebohongan kecil ya, tapi tujuannya untuk menjaga sebuah harapan besar agar tetap hidup di dalam hatinya. Bahkan saat hujan turun deras sekalipun, Pak Sastro tetap ada di teras. Mungkin ia berbisik pada angin, "Bapak masih di sini, Nak." Memastikan suaranya tak akan hilang, dan ia tak akan terlewatkan kalau putranya pulang hari itu. Dan pada akhirnya, kita semua ditinggalkan dengan satu pertanyaan yang menggema di benak kita. Sampai kapan penantian ini akan berlanjut? Seberapa lama harapan seorang ayah mampu bertahan melawan waktu? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing.